Shalom, salam damai dalam kasih Tuhan dan selamat hari Sabat. Kita bersuah di alam maya melalui siaran Seru Media Kebaktian Sabat hari ini 13 Februari 2021, Sabat yang ke-7 kuarter pertama di tahun 2021. Saya sebagai pemimpin acara dari Gereja SDA Makupa mengucapkan selamat menikmati sentapan rohani yang akan disampaikan oleh pengkhotbah kita sebentar nanti. Pengkhotbah kita pada Sabat ini ialah Saudara Alfred Josia Junim, dan di akhir kebaktian ini beliau akan melayangkan doa penutup. Sebelum dia menyampaikan khotbah, dia akan menyampaikan firman Tuhan melalui lagu istimewa. Oleh itu, jangan lupa subscribe, share, dan tekan lonceng untuk selalu dapat mengikuti siaran Seru Media. Tuhan memberkati. Mari kita semua berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Kau sudah memberkati 6 hari yang lalu dalam setiap pekerjaan kami. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah firman itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami untuk terus mengenal Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami minta di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani. Apa yang Tuhan beri, hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Shalom, selamat Sabat, saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Terima kasih karena berbakti bersama kami pada Sabat ini. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Cina bagi yang merayakan dan menyambutnya. Baik, kalau kita lihat setiap kerjaya
ada perannya tersendiri. Kalau kita lihat seorang dokter, apa perannya? Peran seorang dokter adalah merawat orang yang sedang sakit. Di masa pandemi yang dapat kita lihat pada masa ini, para dokter bertungkus lumus untuk merawat orang yang dijangkiti COVID-19, sehingga ketika para dokter menjalankan peran mereka, banyak juga di antara mereka yang telah terkorban. Nah, begitu juga dengan seorang polis, apa perannya? Peran mereka adalah menjaga keamanan di sebuah negara. Nah, dapat kita lihat seringkali ketika mereka menjalankan peranan mereka, mereka ada juga yang telah terkorban. Karena mereka bekerja melakukan peran mereka dengan sepenuh hati mereka. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, apakah peran kita sebagai orang Kristen atau sebagai pengikut Kristus? Oleh karena itu sangat penting untuk kita selalu ingat di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu pada sabat ini, tajuk firman yang akan saya bawakan adalah siapa dan apa peranan hidupmu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertakhta di atas takhta kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan. Pada sabat ini atas berkat-Mu kami dapat bertemu lagi di dalam kebaktian ini. Biarlah Engkau memberkati kami Bapa, sehingga kami dapat mendengar pelajaran ini dengan tidak ada gangguan. Kami percaya Engkau menyertai kami Bapa, dan biarlah Roh Kudus-Mu begitu dapat memberikan kami ketenangan, dan sehingga kami dapat mengerti firman ini dan dapat mengaplikasikan di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati hamba yang membawakan firman ini ya Bapa. Kami satukan hati kami serahkan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada sabat ini kita akan mempelajari di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-13 sehingga ayat yang ke-16. Mari kita ambil kitab kita masing-masing dan kita lihat di dalam Matius 5 ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, di dalam Matius 5 ayat 13, Yesus mengatakan bahwa kita ini adalah garam dunia. Nah, apa yang istimewa dari garam ini sehingga digunakan sebagai perumpamaan sebagai pengikut Kristus? Kalau kita imbas di dalam Perjanjian Lama, di dalam buku Imamat 2 ayat yang ke-13, kita akan dapati atau kita akan dapat lihat bahwa di dalam setiap persembahan seperti korban sajian, di dalam Imamat 2 ayat 13 katakan, haruslah kau bubuhi garam dan jangan kau lalaikan garam itu. Jadi garam ini pada Perjanjian Lama sudah menjadi satu bahan yang sangat penting sekali. Nah, kalau pada masa kini, apakah fungsi garam yang dapat kita lihat dan dapat kita pelajari khususnya? Nah, pada saat ini saya mengambil ada 3 poin apakah fungsi garam dan dapat kita aplikasikan pada masa kini. Yang pertama yaitu sebagai penyedap rasa. Jadi seringkali atau selalunya kita akan memasak menggunakan garam. Saya tidak tahu kalau ada yang memasak tanpa menggunakan garam, tapi biasanya bila ketika memasak akan digunakan garam sebagai cukup rasa atau penyedap rasa. Nah, apa aplikasi rohani yang dapat kita ambil dari poin yang pertama ini? Nah, dari poin yang pertama ini, Tuhan ingin kita menjadi seperti garam dalam makanan yang memberi rasa, artinya dalam kehidupan kita memberikan pengaruh yang penting dalam kehidupan sehari-hari kita sehingga orang yang berada dekat kita merasa diberkati. Nah, Tuhan mau kita menjadi garam di mana memberi rasa, begitu juga dalam kehidupan kita sehingga orang merasa diberkati ketika berada, ketika bercakap dan ketika bersama-sama dengan kita. Poin yang kedua, garam dapat digunakan sebagai mengawetkan ikan. Nah, salah satu cara para nelayan mengawetkan ikan ketika ikan itu terdedah di keadaan luar adalah para nelayan menggunakan garam untuk mengawetkan ikan itu sehingga ikan itu tidak menjadi busuk dan
terhambat dari serangan bakteria. Nah, apa aplikasi kerohanian yang dapat kita ambil dari poin yang kedua ini? Di dalam poin yang kedua ini, aplikasinya adalah Tuhan ingin kita menjadi seperti garam yang berfungsi mengawetkan ikan agar tidak busuk. Artinya, dalam kehidupan kita memberikan pertolongan bagi orang lain yang sedang mengalami masalah. Jadi kita memberikan solusi penyelesaian kepada mereka. Itulah pelajaran poin yang kedua. Poin yang terakhir, yang ketiga, garam dapat menghilangkan atau menghindarkan jangkitan yang luka terdapat dalam badan kita, dan juga dapat menyembuhkan luka yang terdapat di dalam bahagian tubuh badan kita. Nah, garam dapat digunakan untuk membersihkan luka sehingga luka itu terhindar daripada jangkitan kuman, dan dapat juga mempercepatkan penyembuhan luka. Apa aplikasi rohani yang dapat kita ambil adalah Tuhan ingin kita menjadi seperti garam di mana dapat menolong orang dalam keadaan yang sakit, sama ada rohani ataupun fisikal. Tuhan mau kita untuk menolong mereka sehingga mereka memiliki kesembuhan, di mana kita memberikan pertolongan kepada mereka dalam bentuk apapun, sama ada dalam bentuk doa dan apapun yang dapat kita berikan khususnya kepada mereka yang sedang mengalami sakit. Dalam tulisan Nyonya White, dalam bukunya yaitu Khotbah di Atas Bukit halaman 45 mengatakan, apabila Allah menyebut anak-anaknya garam, Dia mengajar bahwa maksudnya membuat mereka tujuan kasih karunia adalah mereka menjadi wakil-wakil untuk menyelamatkan orang-orang lain. Jadi melalui tulisan Nyonya White, kita ini merupakan wakil Tuhan untuk menjangkau orang-orang yang belum mengenal Yesus, di mana kita membawa orang lain untuk semakin dekat kepada Tuhan, khususnya mengenal Yesus dan menjadikan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Kalau kita lihat di dalam ayat tadi, Matius 5 ayat 13, di sana dikatakan jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, bagaimana garam itu menjadi tawar? Atau bagaimana kehidupan kita menjadi tawar? Ini akan berlaku ketika kita terlalu fokus dengan hal-hal duniawi dan kita melupakan hal-hal surgawi. Bila mana ini terjadi, kita tidak dapat menjadi orang yang bermanfaat dan kita tidak dapat lagi membawa pengaruh dalam kehidupan kita, khususnya kepada orang lain. Nah, dalam hal seperti ini kita disamakan seperti garam yang tawar dan dibuang dan diinjak orang, seperti yang tertulis dalam Matius 5 ayat 13. Oleh sebab itu, marilah kita dengan tidak jemu untuk mampu terus menjadi berkat kepada orang lain. Marilah kita mau menjadi orang yang berguna, bukan menjadi orang yang merugikan orang lain. Marilah kita mau menjadi yang selalu dicari orang, bukan yang selalu dihindari. Marilah kita selalu menjadi yang memberikan solusi kepada setiap orang yang mengalami masalah, bukan memberikan masalah kepada orang lain. Dan marilah kita menjadi sarana penyembuhan kepada orang yang sedang sakit, bukan menyakiti hati orang lain. Baik saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kita lanjut di ayat yang berikutnya dalam Matius 5 ayat 14. Di sana dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, dalam ayat ini kita ketahui bahwa kita adalah juga terang dunia. Dalam tulisan Nyonya White, dalam bukunya Kebahagiaan Sejati, halaman 74 mengatakan, Tuhan memberikan kita terang bukan untuk diri kita saja, tetapi juga kepada orang lain. Nah, jadi melalui tulisan Nyonya White ini, terang itu bukan hanya untuk diri kita saja, tapi untuk orang lain juga. Jadi oleh sebab itu, marilah kita membawa terang itu kepada orang lain. Kita membawa Yesus kepada orang lain sehingga mereka mengenal Yesus Juru Selamat pribadi. Namun pertanyaannya, saudara dan saudari yang saya kasihi, siapakah terang yang sesungguhnya itu? Kalau kita lihat dalam Yohanes 8 ayat 12, dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya,
Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Melalui ayat ini kita ketahui bahwa terang itu sebenarnya adalah Yesus Kristus. Dan kita hanya memantulkan atau memantulkan terang itu kepada orang lain, di mana kita memperlihatkan Yesus di dalam kehidupan kita. Lighthouse ataupun sebuah menara yang terdapat biasanya di perairan pedalaman itu digunakan untuk menandakan garis pantai yang berbahaya. Dan lighthouse ini juga membantu kapal laut untuk berlabuh atau melewati kawasan itu sehingga kapal laut itu boleh selamat. Nah, sebenarnya bagaimana lighthouse atau menara ini boleh berfungsi? Sebenarnya di dalam lighthouse itu hanya ada lampu kecil di dalamnya. Dan bagaimana dia dapat menerangi atau memperlihatkan kepada kapal laut sehingga mereka dapat mengendalikan kapal laut itu dengan baik? Sebenarnya cahaya itu dipantulkan dengan kaca yang ada di lighthouse tersebut. Nah, apa yang dapat kita pelajari di sini? Di sini kita lihat bahwa melalui kaca tersebut, cahaya di dalam menara itu terpancar sehingga kapal laut yang berada di sana dapat berlabuh atau melewati kawasan itu dengan selamat. Nah, aplikasi yang dapat kita ambil adalah cahaya itu adalah Yesus Kristus dan kaca itu adalah kita sendiri. Yesus ada di dalam diri kita bagi kita yang sudah menerima Yesus. Marilah kita menjadi seperti kaca menara lighthouse itu, di mana kita memancarkan cahaya itu sehingga orang lain dapat melihat Yesus dalam diri kita, sehingga orang lain dapat mengenal Yesus, sehingga orang lain dapat menerima Yesus khususnya sebagai juru selamat pribadi. Nah, oleh sebab itu saudara dan saudara sekalian, marilah kita selalu memancarkan cahaya itu melalui kehidupan kita sehari-hari. Kita menjalankan kehidupan sehari-hari dengan melakukan sikap-sikap yang baik. Kita lanjut di ayat yang ke-15, dikatakan, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Nah, apa artinya tidak diletakkan di bawah gantang? Artinya adalah terang itu tidak dibatasi dan semua orang dapat melihat, merasakan terang itu. Nah, pertanyaannya bagaimana sehingga semua orang dapat melihat terang itu melalui diri kita? Kita lanjut di ayat yang seterusnya, ayat yang terakhir dalam Matius 5 ayat 16, di mana di sini dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Melalui ayat ini saya garis bawahi, dikatakan supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Nah, melalui perbuatan kita sehari-hari itu dapat memancarkan Yesus Kristus dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat memperlihatkan Yesus kepada orang lain melalui perbuatan-perbuatan yang baik, tutur kata yang sopan, dan tingkah laku yang dapat diteladani. Marilah kita selalu mengikut teladan Yesus Kristus sehingga orang lain dapat melihat Yesus dalam kehidupan kita. Albert Einstein mengatakan, sikap yang lemah menjadikan karakter yang lemah. Nah, ketika sikap kita sehari-hari tidak baik, maka karakter kita juga menjadi tidak baik. Oleh sebab itu saudara dan saudari yang saya kasihi, marilah kita ketika kita memulai kehidupan kita dalam hari itu, marilah kita ingat kepada diri kita untuk ingat sikap untuk melakukan yang terbaik. Di mana kalau sebelumnya ada sikap-sikap kita yang tidak begitu baik, marilah kita memulai hari kita dengan sikap yang baik sehingga orang yang berada dekat kita merasa nyaman dan merasa diberkati. Nah, saudara dan saudari, marilah kita membawa damai dalam kehidupan kita, melenyapkan kegelapan dalam setiap hati orang-orang Kristen dengan terang Tuhan yang kita bawakan. Marilah kita dengan terang Tuhan yang kita bawakan dapat menjadi contoh yang baik sehingga orang dapat melihat Yesus dalam kehidupan kita. Nah, saudara dan saudari,
khotbah yang terbaik adalah bukan khotbah yang sekadar diucapkan di bibir sahaja atau khotbah yang disampaikan sahaja. Namun, khotbah yang terbaik adalah khotbah dari kehidupan kita sehari-hari. Khotbah yang kita hidupkan dari apa yang telah kita sampaikan. Khotbah yang kita hidupkan daripada apa yang sudah kita pelajari sehingga orang lain dapat melihat Yesus dalam kehidupan sehari-hari kita. Itulah khotbah yang terbaik. Marilah kita ingat selalu untuk menghidupkan khotbah kehidupan kita dengan sikap kita, dengan perbuatan kita, dengan apapun yang kita lakukan sehingga orang lain melihat kita, sehingga mereka juga mau menjadi seperti kita karena kita memantulkan sikap-sikap Kristus di dalam kehidupan kita. Pada waktu saya berumur 8 tahun, saya bersekolah di SK Timbang Batu, tapi pada waktu itu tahun terakhir saya bersekolah di sana karena pada tahun depannya saya pindah ke sekolah yang lain. Nah, satu kali saya pergi ke sekolah. Pada saat saya ke sekolah, pada waktu itu saya baru darjah 2. Saya melihat seorang murid sedang duduk, dia sangat sedih. Jadi pada waktu itu saya menghampiri dia atau saya pergi dekat dia. Oleh karena dia sedih. Dia sudah jauh lebih tua dari saya karena dia adalah murid tahun 6. Pada waktu itu saya mendekati dia dan saya bertanya kepada dia, "Kenapa kau sedih?" Begitulah saya cakap atau begitulah saya tanya kepada dia, "Kenapa kau sedih?" Dan dia memberi jawaban, dia sedih oleh karena dia belum makan dari pagi dan dia tidak ada duit ke sekolah. Jadi pada waktu itu saya cek di paket saya berapa lagi duit yang saya ada. Dan karena saya merasa sangat simpati kepada dia, pada waktu itu setelah saya cek paket saya ada 50 sen lagi. Jadi saya bagi itu 50 sen kepada dia dan dia sangat gembira. Pada saat itu, pada zaman itu 50 sen itu sudah boleh membeli banyak makanan berbanding pada masa saat ini. Jadi dia sangat gembira dan dia dapat makan. Selang beberapa hari, saya dan keluarga saya pergi ke kampung Timbang Batu untuk mandi di sungai yang ada pada tahun itu, pada masa itu. Pada waktu itu saya sangat suka mandi sungai dan saya sangat aktif sekali. Jadi saya tidak sadar saya sudah jauh dari keluarga saya. Sudahlah pada waktu itu baru tahun 2. Saya sangat kecil lagi, nakal lagi, suka mandi jauh-jauh. Jadi pada waktu saya tidak sadar, saya sudah jauh dari keluarga saya dan ada satu hal terjadi. Air sungai itu tiba-tiba menjadi sangat kabut. Dan aliran sungai itu menjadi sangat deras. Dan sehingga ada batang pokok yang dibawa oleh aliran sungai itu. Rupa-rupanya terjadi banjir kilap. Dan pada waktu itu saya tidak dapat menginjak lagi tanah. Dan apa yang dapat saya lakukan pada waktu itu adalah saya hanya mampu berteriak minta tolong. Dan saya masih ingat juga pada waktu itu saya juga mengatakan, "Tuhan, tolonglah saya." Itulah saya katakan dalam hati saya. Oleh karena saya merasa tidak ada lagi harapan untuk hidup karena air sungai itu alirannya sangat deras. Jadi walaupun saya baru berumur 8 tahun, saya sudah pandai pasrah. Saya pasrah pada waktu itu, saya sudah bersedia untuk mati. Nah, pada waktu itu saya sudah bersedia untuk mati, saya mendiamkan diri saya. Tetapi pada saat saya mendiamkan diri saya ada semangat balik, seperti saya belum mati, saya mau juga hidup. Nah, pada waktu itu saya bangkit lagi dengan semangat balik, teriak minta tolong, dan seperti tadi lagi saya katakan, "Tuhan, tolonglah saya." Nah, pada saat saya melakukan seperti itu, pada saat saya menoleh ke kanan saya melihat ada sesuatu yang masuk ke dalam sungai di tengah-tengah aliran sungai yang sangat deras itu dan menarik saya keluar dari sungai itu, membawa saya ke daratan. Nah, mungkin kamu boleh tahu atau boleh teka siapakah yang menyelamatkan saya. Ketika saya menyampaikan pengalaman saya ini, ada yang mengatakan yang menyelamatkan saya itu adalah malaikat Tuhan. Nah, ada juga yang katakan yang menyelamatkan saya itu adalah Yesus Kristus sendiri. Nah, saudara dan saudara sekalian, pada saat
saya membuka mata saya setelah ditarik dari aliran sungai itu, saya melihat muka murid tahun 6 yang saya bagi 50 sen beberapa hari yang lalu. Dan saya sangat terkejut. Sehingga pada masa kini saya terpikir-pikir sungguh luar biasa sekali, di mana saya hanya menolong, prihatin kepada orang dan memberikan hanya 50 sen saja, tetapi orang itu sanggup menggadaikan nyawanya untuk menolong saya kepada yang boleh terjadi maut kepada saya. Nah, saudara dan saudara sekalian, tidak kira apapun yang kita lakukan untuk menolong orang, apapun simpati yang dapat kita berikan kepada orang dalam bentuk pertolongan sekecil apapun, bila mana kita lakukan itu dengan setulus hati, percayalah kita akan melihat suatu saat nanti orang yang kita layani itu dapat membawa berkat yang lebih besar lagi, khususnya untuk kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi apapun talenta yang kita miliki, kita gunakan untuk Tuhan. Apapun yang kita ada, kita berikan untuk Tuhan. Apapun yang dapat kita lakukan untuk Tuhan, sehingga orang dapat mengenal Yesus Kristus di dalam kehidupan sehari-hari kita. Saudara dan saudara sekalian, marilah kita ingat selalu bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Marilah kita selalu memberi rasa kepada orang dan selalu memancarkan terang itu dalam kehidupan kita, yaitu kita memantulkan Kristus dalam kehidupan sehari-hari kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang bertakhta di atas takhta kerajaan sorga, terima kasih ya Bapa atas firman yang sudah kami dengar sebentar tadi. Biarlah itu menjadi suatu kekuatan bagi kehidupan kami, di mana biarlah kami semakin dekat padamu, dan kami selalu ingat bahwa kami adalah wakil Engkau Tuhan untuk menjangkau orang-orang yang belum mengenal Kristus, di mana kami adalah garam dan terang dunia. Biarlah Engkau memberkati kami Bapa, sehingga kerohanian kami semakin bertumbuh, iman kami semakin bertumbuh, dan kami semakin dekat kepadamu, dan orang lain juga terberkati melalui kehidupan sehari-hari kami. Bapa di sorga, biarlah setiap langkah dalam kehidupan kami, Engkaulah yang menuntun kami, sehingga kami selamat dari segala yang berbahaya, khususnya kami terhindar dari kuasa-kuasa kegelapan. Biarlah Engkau menjaga kami, menyelamatkan kami Bapa dari segala bahaya, khususnya sakit penyakit yang terjadi pada masa kini. Kami serahkan hidup kami di tangan-Mu Bapa. Engkau berkatilah kami Bapa. Ampuni segala dosa kami. Kami satukan doa ini di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin.